Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Bagaimana sepanjang Januari sampai Aprilnya Anda? Apakah saudara diberkati? Atau banyak tantangan? Amin juga. Bapak Ibu, hidup kita itu memang senantiasa pasti ada hal-hal yang kita hadapi. Betul ya? Mungkin yang kita hadapi itu pernah kita pikirkan sebelumnya, tetapi banyak juga hal-hal yang kita hadapi itu tidak pernah kita pikirkan. Kata teman saya, tidak ada namanya masa sulit apabila kita mempersiapkannya dari awal. Katanya begitu ya. Makanya kami bergerak dalam bidang perencanaan keuangan. Setiap siklus kehidupan kita sudah tahu ada kebutuhan, kita persiapkan itu. Nah, saya kebetulan baru pulang dari perjalanan dinas saya di kota Balikpapan dan Samarinda. Baru kemarin saya tiba kembali di kota Jakarta, dan di sana banyak sekali saya ketemu anak-anak Tuhan juga dalam industri yang sama. Kita banyak bicara dan ngobrol, banyak juga sharing tentang firman Tuhan selain pekerjaan Bapak Ibu. Nah, judul tahun ini di GBC adalah The Year of Divine Identity. Sebenarnya inilah yang perlu kita anchor, perlu kita jadikan sebuah jangkar yang membuat kita itu teguh tidak kemana-mana Bapak Ibu. Jangkar itu apa? Kalau saudara lihat ada kapal yang besar gitu ya, dan untuk dia kapal ini tidak kemana-mana, dia turunkan jangkar, betul ya? Jangkar diturunkan ke bawah, sehingga kapal ini tidak kemana-mana. Bapak Ibu, tidak perlu sebuah badai besar untuk memindahkan sebuah kapal dari satu posisi ke posisi lain. Cukup air yang tenang menghanyutkan saja, sebuah kapal tanpa jangkar, dia akan berpindah sendiri. Saudara di sini mungkin ada yang pengalaman ya, menyelam, diving. Saudara kalau Anda turun ke bawah, ini cerita teman saya yang dulu pernah katanya hobinya adalah diving. Katanya kalau air di bawah laut itu ya, di dalam laut itu kalau dia turun ke bawah, dia cukup diam aja. Waktu dia naik kembali sudah berubah tempat, saudara. Karena di dalam air itu ada arusnya. Saudara pernah dengar ini? Jadi kapal juga sama. Ketika Anda tidak turunkan jangkar itu, maka kapal ini tidak membutuhkan sebuah ombak yang besar, badai yang besar untuk memindahkan posisinya. Akan berpindah sendiri. Tapi kalau ada jangkar, kapal itu nggak akan kemana-mana. Ini yang kita butuhkan Bapak Ibu. Ketika kita menjangkarkan hidup kita di dalam identitas kita dalam Kristus, saudara nggak akan kemana-mana. Saudara tidak akan banyak pertanyaan, segunung pertanyaan. Bingung, kenapa saya anak Tuhan, hidup saya seperti ini? Tidak akan membuat saudara bingung, saudara. Ya, hidup ini santai. Jadi saudara mungkin begini ya, pernah berpikir, kalau kita banyak tantangan, kita ingat Tuhan, kita berdoa, kita minta pandang wajah, pandang kepada Kristus saja. Memandang kepada Kristus. Di saat kita penuh masalah, kita ingat Tuhan. Saudara, tanpa saudara punya masalah pun, kalau tidak menjangkarkan diri Anda di dalam identitas dalam Kristus, saudara juga akan kemana-mana. Ya, bukan masalah pencobaan atau tantangan kehidupan. Tanpa itu semua pun saudara bisa berpindah tempat. Kalau saudara tidak punya jangkar di dalam identitas saudara dalam Kristus. Amin. Wah, ini judulnya saja sudah menarik ya. Anchor in identity, not in circumstances. Ya. Jadi jangkarnya adalah identitas, bukan keadaan. Amin, saudara. Kalau keadaan mau berubah seperti apapun, selama jangkar itu jelas, saudara tidak akan kemana-mana. Mari kita buka di Ibrani, di ayat yang pertama ini, kita akan unboxing bersama-sama. Di Ibrani pasal 6, ayat 15 sampai 20. Kita unboxing bersama-sama, saudara. Ya. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara tentu tahu, Abraham itu menerima janji Tuhan berupa apa? Tuhan menjanjikan bahwa dia akan beranak cucu dan keturunannya sangat banyak dia buat ya. Dan kemudian dari keturunannya akan lahir, sebenarnya artinya adalah sang juru selamat. Ya. Dan Abraham dalam hal ini menanti dengan sabar. Kenapa dia bisa menanti dengan sabar
dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan. Menurut saya, Abraham dengan kasat mata manusia, dia tidak sabar kok. Dari mana saya tahu? Karena istrinya menawarkan hambanya, dia terima juga, saudara. Ya, dari kacamata itu saya tidak melihat Abraham sebagai pribadi yang sabar menanti janji Tuhan. Tetapi kebenaran secara firman Tuhan, dia diperhitungkan sebagai orang yang menanti dengan sabar. Artinya ada perbedaan apa yang dilihat oleh Tuhan dengan apa yang dilihat oleh manusia. Katanya dari perbuatannya saya tahu hatinya. Itu pernyataan yang benar juga Bapak Ibu. Tapi dari perbuatan Abraham dengan dia menerima hamba untuk memperanakkan seorang anak Ismail bagi dia, itu sudah menunjukkan dia seperti tidak sabar gitu. Atau kalau dia adalah sabar, berarti dia tidak paham bahwa harus melalui Sarah, istrinya. Berarti dia tidak paham. Atau dia paham tapi dia nggak sabar. Ya, mumpung ada penawaran, ambil saja. Saudara, dalam hidup ini juga kadang-kadang kita diberikan penawaran demi penawaran. Kadang-kadang penawaran yang menggiurkan juga. Yang kita pikir penawaran ini akan menyelesaikan masalah yang kita sedang hadapi. Kadang dalam karir juga begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau saudara sebenarnya sudah tahu, oke ini dari Tuhan, kemudian waktu Anda jalani, Anda tidak ada anchor, Anda tidak ada jangkar. Sambil berlalu, perjalanan itu bergulir, kemudian ada penawaran, saudara kadang berpikir, jangan-jangan ini jawaban Tuhan untuk meluputkan saya dari tantangan yang sedang saya hadapi. Banyak hal yang saya sendiri tidak bisa jawab, saudara. Ya, malam terakhir sebelum saya pulang dari perjalanan dinas, saya ada di kota Samarinda. Sampai di hotel pukul 10 malam, masih ada orang yang nunggu di sana. Padahal orang ini sudah saya temui dari kemarin, tadi pagi, makan siang bersama, saya dipertemukan dengan Pastor Andi Simon oleh orang ini, ya, Pastor Andi Simon di Balikpapan. Kemudian siangnya saya berangkat ke Samarinda, saya ketemu orang yang lain, saya kerja ya seperti biasa. Malamnya harusnya saya udah beristirahat, baru check-in ke hotel itu. Tapi teman saya, kolega saya itu mengatakan, Pak Iskandar, Bapak itu menunggu Pak Iskandar lagi di hotel. Katanya akan ketemu Bapak di hotel. Ini udah jam 10 Pak. Ya, tapi oke lah kita lihat mau ngomong apa lagi. Ternyata teman ini membawa seorang teman yang adalah lawyer. Baru saya kenal satu teman lawyer yang diperkenalkan ini. Duduk, nggak cerita kerjaan ternyata. Sebenarnya dia mau cerita kerjaan, tapi waktu tanya, orang mana? Oh saya orang Batak juga, oh orang Sumatera dong, iya papa saya. Ya mungkin ada kesempatan teman baru saya ini akan menyaksikan juga sharing saya di sini ya secara online. Singkat cerita, ayahnya adalah seorang pendeta yang ditugaskan ke kota dekat sana ya. Saya lupa nama kotanya. Kemudian dia bilang, sayangnya panggilannya sepertinya, passionnya dia bilang, passion papa saya itu ternyata bukan pendeta, tapi pengacara. Hampir mirip sih. Hampir mirip sih. Soalnya waktu menggembalakan katanya dia melihat ada surat kabar gitu ya, pengusaha ini ditolong oleh pengacara ini, keluar dari masalah, bla bla bla, ada litigasi, pertarungan hukum begini-begini. Wah ini baru berasa kayak diri dia gitu loh. Dia sekolah hukum dan kemudian jadi top 3 lawyer di kota tersebut. Cukup terkenal, walaupun saya belum kenal. Saya kenal anaknya duluan. Jadi anaknya juga ikut jejak itu. Singkat cerita, teman baru ini, walaupun dia seorang lawyer, dia banyak mendengar dari saya dan banyak bertanya. Pak, mungkin dia nggak tahu saya pendeta kali. Pak, kenapa kadang-kadang, karena dia ngomong sekuler, kita hidup di sekuler ini berbeda. Saya bilang tidak ada yang namanya sekuler. Semua itu adalah rohani. Saya mengatakan begitu. Jadi kayak berkhotbah juga satu sesi di sana. Semua itu rohani. Karena kita ini adalah eklesia. Eklesia itu adalah orang yang diutus keluar. Oke? Kita ini adalah dari surga, bukan dari bumi. Diutus keluar. Jadi kita ambasador, kayak duta. Nah kemudian duta besar itu kenapa ada di negara orang untuk mengadministrate
rakyat-rakyatnya di sana kan, dan merasakan bagaimana bumi seperti di surga gitu kan. Oke, setelah dia dengar gitu seperti hal yang nggak pernah dia dengar sebelumnya, dia tanya, Pak, bagaimana ketika saya dalam kapasitas ini, kadang saya ada di persimpangan. Apakah saya harus tolong orang ini, atau saya tidak harus tolong orang ini? Kenapa kamu ragu? Karena kalau saya tolong, kadang-kadang rasanya ini orang yang tidak pantas ditolong juga gitu ya. Oh, maksudmu setelah kamu tolong, dia hianati kamu. Kadang bisa seperti itu. Tapi kalau nggak ditolong, kayaknya kita jahat gitu loh. Kenapa nggak ditolong? Padahal itu teman sudah susah. Oh, mungkin kehidupan lawyer seperti itu. Jadi tolong salah, nggak ditolong juga salah gitu ya. Saya bilang memang kita hidup ini tetap akan salah. Apapun yang kamu pilih, decisionmu mau tolong mau tidak, tetap salah saya bilang gitu. Yang benar itu adalah identitasmu dalam Kristus. Kemudian saya sharing itu, identitas saudara. Dan dia sampaikan terima kasih kepada teman yang bawa dia kemari. Dia bilang, terima kasih ya kamu bawa saya ketemu bapak ini, dia bilang gitu. Padahal urusannya bisnis sebenarnya. Tapi orang seperti ini setelah terjadi hubungan yang begitu baik, sampai saya naik ke atas, saya sudah istirahat, teman saya masih ngobrol sama mereka katanya. Beberapa menit lah ya, mungkin 10-15 menit, kesepakatan bisnis gitu loh. Menurut saya, ketika kita memberikan yang terbaik, yang dia butuhkan, ya urusan bisnis gampang sekali ya Bapak Ibu ya. Karena pertanyaan terbesar dalam hidup orang-orang, itu kadang-kadang dia simpan, nggak tahu jawabannya apa. Saudara-saudara di sini, saudara juga punya kesempatan yang sama kok. Saudara juga di posisi yang sama. Saudara adalah orang benar, saudara adalah anak Allah yang maha tinggi, dia begitu mengasihi saudara sehingga sangkin saudara dikasihi oleh Tuhan. Saudara mungkin tidak sadar, ketika saudara ketemu orang, ucapan-ucapan sederhana saudara bisa mengubah hidup orang, tanpa saudara sadari. Ya, karena identitas itu bukan tentang perasaan. Kadang itu kita nggak bisa merasa Tuhan sayang kita. Tapi kebenarannya adalah Tuhan sayang kita. Amin. Yang salah bukan soal Tuhan sayang atau tidak, sudah pasti dia sayang. Yang salah adalah perasaanmu, tidak bisa merasakan. Betul ya? Pak, bagaimana kalau saya bela ternyata memang salah? Ya sudah, kan kamu dihianati. Kamu tahu, Yesus pernah dihianati. Di atas kayu salib, dia tergantung di sana, itu adalah hasil pengkhianatan. Kamu mau sebut apa? Manusia hidup cuma 3 masalah. Ya, kalau konseling di gereja-gereja saya berulang kali katakan ya, masalahnya pertama, keuangan. Pergumulan akan keuangan, financial problem. Yang kedua, masalah kesehatan, betul ya? Kesehatan, soal fisik, soal dia menderita sakit. Ya. Yang ketiga masalah apa? Hubungan. Keempat, kelima, dan seterusnya adalah kombinasi dari 3. Betul tidak? Masalah hubungan. Ya, entah mungkin suami istri, anak ke orang tua, atau anak mungkin saudara. Kan gitu ya. Menantu sama mertua juga, itu adalah masalah berabad-abad yang belum menjadi misteri. Tapi ini akan terpecahkan ketika saudara tahu, saudara punya identitas dalam Kristus. Amin. Kalau mertua belum tahu, Anda tahu dulu. Anda anchor dulu. Kalau Anda sudah anchor, Anda tidak akan angry. saudara tidak akan marah dengan mudah gitu ya. Jadi anak-anak muda, saudara harus punya anchor yang jelas. Kalau sudah anchor, apapun yang saudara hadapi, saudara nggak akan kemana-mana saudara. Saudara akan aman di dalam identitasmu dalam Kristus. Aman, ya. Kepada siapapun saudara bicara, saudara bukan berubah oleh orang itu, tapi orang itu yang berubah. Karena dia ketemu orang yang menjadi penghubung antara bumi dan surga. Saudara agennya, agency. Menjadi agency ya. Saudara menjadi ambasador. Eklesia itu pada dasarnya adalah ambasador. Orang yang diutus. Sekelompok orang yang diutus. Ya, itu bahasa Yunani, saudara. Eklesia itu gereja dalam bahasa Yunani. Dan itu adalah istilah yang dipakai untuk sekelompok orang yang diutus. Kalau misalnya Yunani menaklukkan sebuah daerah yang baru,
daerah baru ini baru dikuasai kan. Dikirim dari Yunani, sepasukan orang, sekelompok orang itu untuk ke sana membangun tempat itu. Dia akan buat pendidikannya, modelnya sama dengan Yunani. Pemerintahannya, ya, sistem pendidikan, budaya, adat istiadat, semua dikopi ke sana, supaya apa? Orang yang tinggal di sana merasa seperti tinggal di Yunani. Sekelompok orang itu ke sana. Dan saudara adalah bagian dari sekelompok orang itu ke sana. Saudara yang menjadi agen, sehingga orang merasakan di bumi seperti di surga, karena saudara hadir di sana, amin. Orang-orang yang punya anchor, yang akan jelas mereka lihat. Kenapa Bapak ini ngomong yakin sekali? Beda ya, omongan bisa ditiru saudara, tapi anchor di dalam nggak ada yang tahu. Betul ya, kapal bisa kelihatan sama, tapi kapal yang anchor ke bawah dengan anchor yang tanpa anchor itu beda. Yang tanpa anchor sudah kemana-mana. Cuman dari video tadi itu, Yesus di atas langit, kan gitu ya tadi ya di video ya. Baru saya ingat, anchor kita ke atas bukan ke bawah ya. Kalau anchor itu, anchor ke bawah laut, ke dasar laut gitu ya, supaya kapalnya nggak kemana-mana. Itu arti anchor. Tetapi sebenarnya anchor kita ke surga. Memang sengaja melawan hukum dunia. Ya, kalau gravitasi ke bawah, hukum Tuhan ke atas. Ya, oke, ayat 16. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Saudara, kalau kita berjanji, misalnya Joel, saya berjanji saya akan susah berjanji sama Joel. Karena dia semua sudah punya. Semuanya dia sudah punya, susah berjanji ya. Amin ya, amin. Katakanlah saya ini ketemu Joel pada saat Joel itu belum masuk kuliah misalnya. Saya berjanji Joel, aku akan biayain kuliahmu sampai selesai, sampai S2. Nah, ketika Joel mengaminkan itu kan janji saya. Manusia itu bisa mengingkari kan? Bisa. Jadi saya bersumpah Joel. Saya bersumpah. Demi apa? demi siapa ya? Orang yang di atas saya. Orang yang di atas saya berarti company saya, contohnya CEO saya. Demi Bapak ini. Emang Bapak ini mau gitu ya. Jadi gini. Jadi kalau kita bersumpah, artinya seperti kita memberikan jaminan gitu. Jadi kalau misalnya saya bilang, saya bersumpah Joel, saya akan biayain kuliahmu sampai S2. Emang harganya berapa? Setelah dihitung katakanlah ya 1 miliar. Saya ambil surat rumah saya yang harganya 5 miliar. Saya titipkan ke Joel. Saya bersumpah Joel, aku akan lunasin itu. Aku akan selesaikan biaya itu. Ini peganganmu. Kira-kira dia yakin nggak? Karena orang yang ngomong, orang yang mampu. Tapi kalau orang yang ngomong, orang yang tidak mampu, percuma dia ngomong. Jungkir balik juga, pokoknya saya berjanji Joel. Itulah yang diumbar-umbar oleh pasangan ya, kalau misalnya lagi pacaran. Demi langit dan bumi. Ya kan, laut akan ku seberangi, gunung kudaki, apapun itu kan, laut dibelah gitu kan. Tapi tidak punya kemampuan itu, tapi ngomong gitu loh. Dan perempuan itu juga kok bisa-bisanya percaya gitu loh. Enggak ada kolateralnya, enggak ada jaminannya. Pada saat Tuhan berjanji kepada Abraham, pertanyaan saya, apakah Tuhan sanggup memenuhi itu? Sebenarnya dia cukup hanya berjanji, tetapi janji itu dia dasarkan pakai sumpah. Sumpahnya apa? Ayat 18. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh, anchor. Sauh itu adalah anchor, saudara, jangkar. Yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ini kalau saudara baca, ini lagi cerita kapal yang pakai sauh, dilabuhkan sampai sana benar ya, sampai ke belakang tabir. Ini kapalnya kemana?
Kok ada tabir segala? Ya, katanya ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kok bisa ya, waktu Yesus di atas kayu salib katanya tabir terbelah, ruang maha kudus bisa masuk. Betul kan? Nah, Sauh itu, kapalnya itu sampai dilabuhkan di belakang tabir gitu. Ini cerita di laut atau di darat? Betul enggak? Tapi saya percaya ini adalah sebuah kiasan yang kita nggak tahu kenapa hati kita paham saja, saudara. Saudara paham nggak? Harusnya kacamata manusia ini harusnya bingung ini. Cerita Sauh itu kan kapal, dilabuhkan di belakang tabir. Tabir apa? Yesus masuk sebagai perintis. Kok bisa masuk ke ruang maha kudus kapalnya? Tapi saudara paham aja kan? Paham aja. Kenapa? Pengharapan yang di atas dasar janji Tuhan yang kepada Abraham didasarkan pada janji dia dengan sumpah. Dia nggak bersumpah demi sesuatu yang di bawah dia. Di atas dia pun tidak ada lagi. Memang dia yang paling tinggi. Kalau saya berjanji kepada Joel, dasarnya adalah satu sertifikat hak milik yang harganya 5M untuk janji saya yang cuma 1M. Sudah cukup bagi Joel. Tapi Tuhan kita saat dia berjanji, kolateralnya itu adalah dirinya sendiri. Apa lagi saudara? Saudara butuh kolateral yang lebih murah kadang-kadang. Bukankah saudara lebih yakin kalau di rekening saudara punya 2-3M, 5M, cash? Saudara merasa lebih yakin dengan itu kan? Itu harganya lebih murah saudara. Saudara lucu, saudara sangat pengen memiliki kolateral, jaminan yang jauh lebih murah. Padahal saudara punya yang lebih mahal dan paling mahal. Ini saja sudah cukup saudara kalau kita renungkan ya. Saya rasa cukup untuk 1 tahun ini kita renungkan aja terus. Kalau saya sudah punya jaminan dari Tuhan yang harganya tidak ternilai lagi. Tidak juga dengan uang-uang di rekening. Melebihi itu semua. Kok saya masih ragu berjalan ke sana kemari? Karena saudara diam pun, tenang pun, tidak ada badai pun, selama tidak ada jangkar, saudara kemana-mana saudara. Betul ya? Hanyut, dihanyutkan. Tapi hari ini dengan jangkar itu, kapal saudara dilabuhkan di balik tabir, di mana ruang maha kudus, Yesus masuk sebagai perintis, dia menjadi imammu selama-lamanya, menurut Melkisedek. Saudara, kurang apa lagi? Kalau identitas ini benar-benar sudah clear, dan kita tidak punya pertanyaan tentang identitas, maka pertanyaan lain terjawab sendiri. Memang saya nggak bisa jawab, even pertanyaan lawyer tadi. Dia bilang, jadi Pak, saya harus tolong atau tidak? Saya jawab, saya tidak bisa jawab itu. Saudara, kamu adalah ambasador, kamu kontak kantor pusatmu. Kamu duta besar, kamu kontak dengan kantor pusat. Konsultasi sama kantor pusat. Ini mau kasih decision apa nih? Sebagai ambasador. Kadang-kadang error, kadang-kadang kesalahan teknis. Kita dengar kantor pusat bilang, oke, tolong saja. Di sini dengarnya, tidak usah tolong ya? Oke, tidak tolong. Kemudian salah. Ketika kita konfirmasi ke kantor pusat, kan saya bilang tolong. Oh, saya dengarnya tidak usah tolong. Gitu ya. Salah kan? Enggak apa-apa. Kamu tetap ambasador, walaupun kadang-kadang kamu bisa melakukan kesalahan. Karena anchormu dalam identitasmu sebagai ambasador tadi, bukan dengan circumstances yang akibat dari apa yang kamu lakukan. Saudara bisa terima? Saya yakin dan percaya ketika saudara terima ini, bukan dengan akal budi, tapi dengan imanmu yang timbul. Karena ini bicara tentang Kristus. Kristus yang menjadi anchormu. Tidak ada yang bisa membawa saudara kemanapun, menjauh dari Kristus. Katanya tidak ada yang bisa menjauhkan engkau dari aku, dari kasih Kristus. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa jauhkan kamu dari Kristus. Amin. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu bahwa Allah kita saat dia berjanji, yang dia ikat adalah dengan sumpah atas demi dirinya sendiri, yang adalah yang paling berharga dan bernilai.
yang tidak bisa gagal, yang ultimate. Tidak ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Kalau saudara paham benar, saudara tinggal menikmati hidup saudara. Saya pengen pakai Roma 7, tapi ayat yang berbatasan dengan Roma 8, saudara. Jadi ini kayak gelap dan terang ini ya. Roma 7 di penghujung yang berbatasan dengan Roma 8. Apa itu? Roma 7 ayat 20 sampai seterusnya, sampai Roma 7-nya selesai ya. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Saudara, ini benar ya, ketika Rasul Paulus bilang, kalau aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang di dalam aku. Ketika kita lahir baru, sebenarnya kita melihat masih ada dosa. Betul ya? Ketika kita sudah lahir baru, kita punya identitas yang baru, kita masih melihat diri kita melakukan kesalahan, saudara. Betul ya? Saudara masih melakukan kesalahan. Pertanyaan saya, apakah saudara pengen melakukan kesalahan itu? Kalau masih pengen, kita konseling nanti. Yang saya maksud adalah, saudara tahu, saudara melakukan kesalahan lagi, padahal saudara sudah lahir baru, punya identitas baru. Tapi saudara lihat diri saudara sejenak, loh, kok saya masih melakukan kesalahan? Pertanyaannya, apa saya masih pengen melakukan itu? Sebenarnya enggak, tapi kenapa masih lakukan? Karena dosa yang di dalam dirimu, bukan kamu, saudara. Bahkan Rasul Paulus pun ingin menegaskan, bahkan dosa yang dibuat pun, bukan kamu lagi, tidak mengikat dalam identitasmu. Amin. Perbuatan dagingmu itu tidak mengikat dalam identitasmu lagi. Amin. Ini adalah saintifiknya. Ayat dari Roma ini adalah secara ilmiah, Rasul Paulus itu jagoan, saudara. Kalau saudara mau jadi jagoan marketing, belajar dari Rasul Paulus. Benar saya katakan. Baca kitab Roma ini, itu benar-benar mana ada sih orang yang butuh juru selamat kalau dia merasa dia sudah selamat, saudara. Kenapa Rasul Paulus menjelaskan tentang manusia kehilangan kemuliaan Allah, bla 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 bla. Manusia tahu dia berdosa, dia butuh juru selamat. Mana mungkin dia merasa butuh juru selamat kalau dia merasa dia sudah selamat, betul tidak? Saudara mungkin, saudara sampai hari ini, saudara merasa, sampai hari ini belum dengar agama manapun yang katanya pakai konsep juru selamat. Kamu tidak bisa pakai kekuatanmu, kamu nggak bisa pakai upayamu, kamu hanya terima karena kasih karunia. Inilah juru selamat gitu kan. Bagaimana kalau suatu hari ada agama yang muncul, dan dia katakan pakai konsep yang sama. Ayo, tapi namanya bukan Yesus, nama lain, dan dia bilang itu juru selamat juga. Bagaimana? Kristen bukan menjadi satu-satunya lagi, karena ada yang tiru. Ya, pertanyaannya, dasar apa dia katakan itu? Sejak kapan dipersiapkan itu? Tapi melalui Alkitab kita tahu keselamatan dipersiapkan sejak manusia jatuh dalam dosa pun bahkan sebelum itu. Amin. Dan tertulis dengan kitab-kitab yang simultan, bukan orang yang sama. Dari zaman ke zaman mengkonfirmasi, konfirmasi. Sekalipun mau keluar 10 tiruan, saya ini juru selamat. Kamu tidak bisa melakukan dengan, aku ini adalah anugerah. Tapi namanya bukan Yesus. Mana dasarnya? Tiba-tiba muncul gitu aja, enggak mungkin. Ini sejarahnya ada. Yesus itu bukan tiba-tiba muncul gitu aja. Betul tidak Bapak Ibu? Bahkan sudah dipersiapkan pun ketika dia muncul di tengah orang Yahudi tidak mengenal dia, saudara. Betapa bahagianya saudara dan saya, bukan orang Yahudi, tapi bisa percaya begitu saja. Apalagi cuma lewat nonton YouTube ini ya. Cuma lewat, terima gitu aja. Saudara terlalu diberkati. Terlalu ya. Saudara sungguh-sungguh diberkati. Selewatan begitu saja saudara bisa terima. Bangsa yang sudah menanti juru selamat itu, begitu juru selamat itu lahir, malah dia salibkan. Dan dia tidak tahu. Ternyata itu juru selamat yang dia tunggu-tunggu. Sampai hari ini dia masih menunggu juru selamat itu. Saudara sudah terima juru selamat itu. Luar biasa sekali ya. Jadi ayat 20 ini saja, Roma 7 ayat 20 saja,
kita sudah paham bahwa Rasul Paulus pun mengatakan, kalau apa yang dia tidak kehendaki dia lakukan itu ya, yang dosa yang buruk, yang jahat itu, bukan aku lagi yang memperbuatnya katanya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ayat 21, demikianlah aku dapati hukum ini, titik 2, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ayat 22, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Jadi nature dari orang yang lahir baru adalah kita lebih suka hukum Allah, betul? Kita lebih suka mengasihi, kita lebih suka mengampuni, kita lebih suka memberi sebenarnya. Itu adalah nature dari hukum Allah. Tapi bukan itu yang kita lakukan. Karena ada dua hukum sedang bekerja di sini. Ya, ayat 23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Saudara bisa rasakan ya, dari bahasa, dari kata-kata, dari kalimat-kalimat Rasul Paulus, dia seperti orang yang sedang membagi dengan jelas bahwa di dalam hidup dia ini seperti ada dua Paulus. Satu Paulus lama, satu Paulus baru. Betul tidak? Paulus lama sifatnya adalah yang daging-daging itu. Kenapa ya kita masih melakukan kesalahan? Karena kesalahan itu nyaman untuk dilakukan. Kalau tidak nyaman, saudara pasti tidak mau lakukan. Betul tidak? Kok jadi gitu? Kenapa orang masih suka melakukan kebiasaan jelek? Karena kebiasaan jelek itu masih menyenangkan. Kalau kebiasaan jelek itu sudah tidak menyenangkan, otomatis dia tidak lakukan. Gitu loh. Tapi bagaimana mengubah yang menyenangkan tanda petik ini menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan? Yang diubah adalah fokusmu akan identitasmu, bukan circumstances. Banyak orang mencoba ya, contoh lah ya, contoh. Saat kita pengen puasa, intermittent fasting, nggak usah puasa yang secara agama dulu ya, intermittent saja karena pengen langsing. Nah, rakyat-rakyat di sekeliling kita, katakanlah istri, anak-anak kita, rakyat-rakyat ya, raja pengen puasa, rakyat-rakyatnya makan di depan, itu kan circumstances, betul kan? Pertanyaannya, saudara pengen puasa, tapi saudara minta mereka jangan makan di depan saudara. Saudara mengubah apa yang saudara inginkan dengan cara mengubah circumstances. Jadi saudara menjadi raja yang otoriter. Jangan makan di sini ya. Jadi di mana? Di toilet sana kamu makan. Kenapa kamu nggak fasting di toilet? Harusnya kamu yang fastingnya di toilet dong. Kan kamu yang mau kurus, betul nggak? Kenapa mereka yang jadi tidak boleh makan di depan kamu, kan begitu ya? Bahkan manusia pengen mengubah circumstances untuk meneguhkan bahwasanya dia adalah raja. Dia pengen mengubah circumstances untuk mengubah identitas dia. Itu yang terjadi di dalam diri manusia-manusia yang ada. Saya berdoa tidak terjadi atas anak-anak Tuhan, apalagi GBC. Tidak terjadi. Saudara jangan mengubah keadaan demi menunjukkan siapa diri saudara. Hukum kebutuhan menurut Abraham Maslow, saudara tahu kan, yang pakai piramida itu. Zaman dulu kan di kuliahan sudah dijelaskan, ada ya Ken ya? Teori kebutuhan Maslow ya. Ken tolong pikir nanti habis makan siangnya ini apa ya? Ken. Enggak, soalnya tadi saya tanya, Ken nanti makan siang apa ya? Enggak, nanti Dedi waktu khotbah saya pikir. Jadi saya ingatin dia pikir. Abraham Maslow, teori pertama katanya kebutuhan manusia paling mendasar adalah makan, minum, pakai itu loh. Kebutuhan dasar. Orang bisa melakukan apapun, membunuh pun jadi, demi dapat makan. Kalau dia lapar, dia mati. Antara dia mati atau orang lain yang mati. Manusia, jadi dalam ilmu NLP ya, Neuro Linguistic Program, katanya itu otak reptil. Fight or flight. Gimana sih? Ini antara hidup dan mati gitu loh ya. Otak reptil begitu. Makanya kalau ngelihat cicak kan, dia antara dia serang atau dia kabur aja. Kalau dia bisa menang, dia serang.
kadal gitu ya, reptil lah pokoknya. Oh, ada ular juga di sini ya. Dia akan lihat. Kalau memang dia bisa taklukkan, dia taklukkan. Kalau enggak, dia yang lari aja gitu. Otak reptil simple. Ya, jadi kalau misalnya ada yang otak reptil di sini. saya bilang simple aja loh. Ya, memang walaupun cenderung cowok-cowok lebih simple ya pikirannya. Tapi bukan berarti reptil ya, bukan ya. Kalau cewek kan enggak. Lu mau makan apa? Emang lu mau apa? Dia tanya gitu kan berarti 1000 di belakangnya kan gitu ya. Pastor Lita paling ngerti itu. Ya, kenapa dia bertanya kepada aku? Kenapa dia nggak bisa putuskan sendiri? Dia langsung pikirannya kemana-mana gitu loh. Padahal simple, suaminya cuma nanya mau makan apa. Istrinya mikir, ini cowok yang nggak bisa buat keputusan, masa makan aja nanya. Ya, sampai di mana tadi? Oh iya, Abraham Maslow. Ya, iya. Kalau makan atau minum, demi itu orang bertarung, berantem jadi begal gitu loh. Kenapa? Lapar Pak, kami mati Pak kalau nggak lakukan ini. Setelah dia bisa tercukupi itu, dia mulai bicara rasa aman. Mulai mikir, tinggalnya jangan di emperan, tinggalnya harus punya rumah. Ya kan? Rasa aman dulu, security. Kalau sudah rasa aman, baru harga diri. Bicara harga diri nih. Kalau masih di bawah, nggak ada cerita harga diri. Yang penting punya rumah aja. Nah sekarang kalau sudah agak maju lagi gitu kan, kebutuhannya meningkat, harga diri. Saya itu harusnya dihargai, saya nggak minta apa-apa Pak, saya cuma minta dihargai. Wih. Jadi basic nih, basic needs. Saya nggak butuh apa-apa, saya cuma butuh dihargai. Basic needs-nya sekarang sudah self-esteem. Bukan makan, minum, pakai lagi ya. Sudah self-esteem ya, basic needs-nya jadi itu. Nah kalau sudah self-esteem, baru dia mulai sampai ke atas ya, sampai aktualisasi diri. Mengaktualisasi diri, supaya orang lain tahu siapa aku. Makanya personal branding semua itu self-actualization. Aktualisasi diri. Kalau kita masih ikut dalam permainan ini saudara, saudara tidak tahu identitas saudara. Sebenarnya identitas kita itu di atas yang paling tinggi yang aktualisasi diri. Di atas itu sebenarnya. Itu sebenarnya masih below the line. Masih di bawah standar. Saudara sibuk beli mobil mewah, pengen menunjukkan siapa diri saudara yang sebenarnya. Hah? Coba saudara pakai mobil mewah, geber-geber, wong wong gitu kan, Harley Davidson. Masuk ke komunitas, biar orang tahu siapa aku. Jadi waktu nyalain saja, saya punya teman Harley Davidson, dia pakai Harley Davidson di Kota Medan waktu itu ya. Kan kita janjian, jam 5 pagi sudah harus ngumpul. Nyalain motor Harley, itu sesuatu banget di pagi hari jam 5. Wah, tiba-tiba orang kaget gitu, kebangun gitu loh. Kalau di komplek. Jadi dia bilang, kalian itu yang ngajak-ngajak saya jam 5 pagi, saya harus dorong-dorong motor Harley. Di depan security baru dia nyalain. Dia bilang, malu saya. Ada orang yang bangga, ada orang yang malu, saudara. Saudara tipe yang mana? Padahal itu kebanggaan. Nyalain itu suaranya sesuatu banget, itu mahal itu. Suara itu mahal. Harganya 1 miliar suara itu. Untuk suara itu saja 1 miliar. Jadi kalau belum bisa nggak apa-apa, yang second aja, 500 juta. Atau ada tiruannya, motor 250 cc tapi knalpotnya dibolongin. Atau motor yang cc-nya rendah aja, tapi ini knalpotnya saja yang menyerupai, ya, menyerupai, ya, serupa dan segambar. Tapi yang sudah versi jatuh gitu ya. Yang sudah versi jatuh. Suaranya sih bisa ditiru, tapi dia identitasnya bukan Harley tetap. Waktu lewat apaan sih itu? Oh motor bebek ya. Oke, nah jadi kita tidak lagi berada di bawah garis itu saudara. Saudara tidak perlu aktualisasi diri untuk menunjukkan siapa diri saudara. Kenapa? Karena dari sisi makan, minum, pakai, sampai aktualisasi diri, Tuhan yang angkat saudara. Rasa aman, Tuhan yang jamin. Harga diri, Tuhan yang jamin. Siapa engkau, Tuhan yang jamin, saudara. Enggak perlu saudara yang mengaktualisasikan diri. Betul ya? Saya ini siapa? Ketika saya ke dua kota itu, banyak orang tiba-tiba, wah saya belum pernah dengar ini orang bicara kayak gini. Saya ini siapa saudara? Saya ke Medan enggak dihargai.
ini in terms of kerjaan pun ya, bukan hanya firman Tuhan ya. In terms of kerjaan. Mungkin bahasa-bahasa saya di Medan itu orang dengarnya udah biasa. Lah kita juga udah tahu lah. Bentar lagi pasti ngomongin ini, bentar lagi ngomongin ini. Tapi di sana seperti nggak pernah dengar mereka semua itu. Wah ngomong-ngomong. Makanya kita nggak mungkin memberi dampak hanya sekecil ini saudara. Betul? Apa yang saudara dengar, apa yang saudara pernah bagi ke orang, di luar sana masih banyak sekali orang belum dengar saudara. Itu lautan luas saudara. Lautan luas. Ya. Kemarin ada teman saya fotoin, dia sedang dalam training penginjilan saudara. Layarnya dia sempat foto kirim ke saya, tangkapan layar yang dia sedang ikutin acaranya. Jadi ada slide di sana, dia foto, dia kirim ke saya. Sekilas saya lihat itu adalah training untuk menjangkau jiwa. Dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin engkau akan masuk surga ketika engkau mati nanti? Pakai skala ya, masih ada fotonya. Seberapa yakin engkau? Skala 1 sampai 10. Saya nggak tahu, ini sebenarnya mau menginjil ke orang Kristen atau bukan, saya nggak tahu ya. Nanti saya klarifikasi. Kalau ke orang Kristen, saya pengen tahu lagi tuh. Sebenarnya di balik itu doktrinnya apa? Mungkin bagi dia orang Kristen semua belum selamat kali ya. Siapa tahu. Tapi kalau itu adalah untuk orang-orang di luar, mungkin memang itu semacam pertanyaan diagnostik, mendiagnosa. Kalau dokter kan ketemu pasien, yang dia tanya apa? Keluhannya apa Pak? Sakit perut. Pertanyaan berikutnya apa? Sudah berapa hari? Betul ya? Buang air lancar enggak? Ciri-cirinya sakitnya di sebelah mana? Kan gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan diagnostik. Semakin mengerucut nantinya baru bisa diagnosa, kan begitu. Jadi kalau pertanyaan diagnostik, apakah engkau dari skala 1 sampai 10 seberapa yakin kamu mati nanti masuk surga? Pertanyaan yang paling sulit adalah nanti dia hand objection-nya kalau tanya ke saya susah itu. Kalau saya bilang yakin 100% gimana? Skalanya mentok 10. Apa yang membuat kamu yakin? Pasti begitu. Pasti. Kenapa saya tahu pertanyaan berikutnya? Karena saya adalah orang yang menciptakan sales stock. Bagaimana menjual sesuatu, bukan kita yang mau, dia yang pengen ngejar kita. Gitu loh. Ya. Itu ya kalau orang jual asuransi. Ini saya spill ya. Pengen minta referensi. Tolong dong kenalin aku ke saudaramu, boleh enggak? Dia udah jadi nasabah nih, pengen minta referensi ke saudara-saudaranya. Itu pasti dia enggak mau kasih. Tapi kita bisa buat sampai dia yang pengen kasih kita. Tolong lu prospek koko gua, tolong lu prospek adik gua. Tahu enggak? Mau tahu caranya? Pertanyaan diagnostik. Saya akan tanya, kamu pernah dengar enggak saudara-saudara itu pecah gara-gara uang? Contohnya gini, di dalam persaudaraan itu pasti ada yang lebih tinggi ekonominya, ada yang lebih rendah, walaupun tidak miskin banget ya. Ini kan pasti variatif ya, betul ya? Betul, oke. Kamu pernah nggak dengar kalau orang salah satu saudara itu sakit atau meninggal, maaf ya, terjadi musibah, itu yang dicari duluan pasti orang yang dianggap mampu tuh, minta tolong tuh. Betul ya? Nah, kadang-kadang gara-gara minta tolong, yang nolong itu berpikir, mau tolong salah, nggak tolong pasti salah. Tolong juga salah, kenapa? Karena dia udah punya keluarga juga. Sini ada menteri keuangan yang menjaga. Betul kan? Sana juga ada yang membutuhkan, kan begitu kan? Kamu tolong salah, nggak tolong salah. Kamu bayangin kalau semua orang bisa urus keuangannya dengan baik. Jadi kalau ada problem, ada musibah pun, bukan uang yang dia minta. Cuma butuh perhatian saja. Kamu ke sana, tunjukkan keperhatiananmu, dia udah cukup merasa tersupport. Duit nggak usah khawatir. Kenapa? Mereka semua punya asuransi. Urusan mereka bisa urus sendiri masing-masing. Tapi dengan catatan semua harus punya. Mereka sudah punya belum? Dia yang pengen ngasih dong. Ya udah kalau gitu kamu coba cari koko gua, adik gua. Nggak tahu mereka punya nggak. Kalau nggak punya, gue yang bayar deh preminya. Daripada nanti dia cari saya minta uang besar. Betul nggak ya? Jadi kalau letak masalahnya ada di dia yang butuh solusi dong. Jadi dokter itu begitu. Kenapa dia tanyanya santai? Kenapa? Yang sakit dia. Kecuali yang sakit dokter.
Bukan yang sakit pasiennya. Tanya, mengerucut. Akhirnya solusinya adalah resep. Saudara, closing rasio dari dokter dan agen asuransi itu bertolak belakang. Agen asuransi itu ya, kalau bikin ilustrasi gitu ya, sampai 10-20 mungkin dapat satu. Ilustrasi itu kayak resep sebenarnya. Dia kayak buka resep, nggak ada yang beli. Tapi dokter setiap buka resep, beli nggak? Kenapa beli? Karena in the first place dia datang aja dia udah butuh. Tapi agen asuransi dia yang datangin nasabah, dia yang butuh nasabah, itu yang jadi problem. Jadi yang keluar resep adalah nasabah. Agennya yang beli gitu. Jadi kalau dokter beda. Hari ini keselamatan dibutuhkan semua orang. Pertanyaannya, mereka tidak tahu mereka sudah terhilang. Kenapa saudara berasa butuh juru selamat waktu itu? Karena saudara waktu itu, once upon a time, you feel you are lost. Betul kan? Kamu tersesat, kamu terhilang, kamu bukan siapa-siapa. Kamu ketemu Tuhan waktu itu. Saudara kenal banyak orang di sekelilingmu. Circle 1, circle 2, circle 3. Apakah mereka kenal Tuhan? Wah, ini menantang saudara untuk jadi evangelis. Ya. Ayat berikutnya dari Roma 7 ya, sampai terakhir kan, sampai Roma 8 nanti ini persinggungannya. Katanya Rasul Paulus, aku manusia celaka. Kenapa? Karena bukan yang baik yang dia lakukan. Dia pengen lakukan yang baik, tapi yang jahat yang dia lakukan kan? Betul ya? Jadi dia bilang, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara, dalam konteks ini, kalau hari itu juga Rasul Paulus mati, tubuh maut itu selesai, saudara. Dengan kata lain, ini yang saya sampaikan ke lawyer teman baru itu, sampai kamu mati nanti, itu aja problemnya. Ini perlu ditolong atau tidak? Nanti ditolong, gue dikatain bodoh enggak? Kamu akan terus dituduh sampai mati nanti. Karena kamu lakukan apapun tidak pernah benar. Termasuk saya. Ya. Nah, kemudian syukur kepada Allah. Karena ini adalah ayat menuju ke Roma 8. Ya. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Sampai mati ini saudara. Bersyukurnya adalah Roma 8 ayat 1. Ya. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mungkin dosa boleh ada di dalam tubuh maut ini. Tetapi tidak ada penghukuman bagi saudara dan saya. Amin. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman dosa di dalam daging. Jadi semua perbuatan daging kita, saudara, sudah dihakimi di dalam dagingnya Yesus. Waktu kita perjamuan kudus, sebenarnya hari ini ya, saya melihat kita dilayani waktu pujian penyembahan oleh musisi kita. Ya, kita disambut oleh aser di depan pintu. Kita diajak ngobrol. Kemudian kita praise and worship bersama. Kita mendengarkan firman Tuhan, ikut perjamuan kudus. Nanti pengumuman lagi, kasih persembahan lagi. Itu semua adalah ibadah, saudara. Ya, itu semua adalah yang perlu kita nikmati. Pemain musik, saya pernah bilang, pemain musik itu adalah sedang berkhotbah melalui permainan musiknya. Ya, membangun sebuah khotbah yang utuh. Bayangin kalau saudara datang minggu depan, khusus minggu depan, langsung duduk, langsung khotbah nih. Boleh aja. Tapi saudara merasa enggak, waktu praise and worship saudara mulai diberkati tuh. Waktu di salam aja, shalom, happy Sunday, sudah diberkati tuh. Itu adalah ambasadornya Tuhan untuk salamin kamu. Bayangkan kalau yang datang itu orang yang belum kenal Yesus, disambut juga seperti itu. Bisa rasakan enggak? Mulai merasakan khotbah sejak dari awal disambut. Ya. Kemudian ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh.
Ayat terakhir, ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara, hidup kita ada dua, roh dan daging. Daging ini akan selesai nanti pada waktunya. Saudara lihat pergumulan kita itu semua pergumulan daging. Saudara merasa dihargai atau enggak itu perkara daging aja tetap. Terlepas dari daging ini, saudara tidak ada kebutuhan apapun. Karena saudara tidak pernah kekurangan. Saudara adalah makhluk roh. Roh memikirkan hal-hal dari roh. Hal-hal dari roh itu adalah hal-hal tentang Tuhan. Tentang identitas. Tentang siapa engkau. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa dalam Kristus. Itu perkara roh, bukan perkara daging. Apa untungnya daging mengetahui itu? Daging nggak peduli dengan itu. Yang daging peduli adalah siang makan apa, makannya enak atau tidak. Kan gitu ya. Orang hargai saya atau tidak. Saya ini sudah aman atau belum. Ya, uang saya sudah berapa di kantong, di rekening, ya kan. Tahun ini saya bagus atau tidak, performance saya. Saudara akan terus dinilai, bahkan dihakimi. Selama masih ada daging ini, saudara akan terus dinilai dan dihakimi. Tapi tidak demikian di mata Tuhan. Amin.